Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Pastinya kita semua dengan keadaan yang penuh dengan sukacita, dan semua itu hanya berkat yang berasal daripada Tuhan. Kita semua memiliki yang sukacita. Pada hari ini mari kita akan menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan sepanjang hidup kita. Mari kita masuk ke hadirat-Nya.
Sungguh ya Tuhan, hanya Engkau yang mengerti isi hati kami. Tiada satupun dalam hati kami yang tersembunyi daripada-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang mulia. Jikalau sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memuji menyembah-Mu lebih dalam lagi. Engkau menjamah, kiranya Engkau membakar kami dengan api Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami yang datang maupun kami yang menyaksikan ini secara live streaming, kami mendapatkan sesuatu yang baru, kekuatan, sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami siap untuk bersukacita. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri dong. Bangkit berdiri dong semuanya. Kalian kok lemes banget sih? Mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum kita persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan. Kami masih bisa Tuhan berkumpul di tempat ini Tuhan dengan keadaan sehat Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah korban persembahan yang kami berikan ini Tuhan dapat menjadi dupa yang harum, dapat memperluas pekerjaan bagi nama-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau memberkati kami berkali-kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari
Kami sungguh bersyukur Tuhan. Untuk sore yang indah ini, kami masih boleh datang beribadah di rumah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang menyaksikan di channel YouTube AOG Mahanaim. Biarlah Engkau juga memberkati mereka semua. Hari ini kami rindu Tuhan, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hidup kami semakin hari boleh semakin berubah sesuai dengan apa yang Kau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima berkat firman Tuhan sore hari ini, mari kita katakan amin. Oke. Saya minta Kak Vega ikut bergabung. Betul. Oke, Kak Vega. Gak apa-apa, kakak-kakaknya juga santai aja. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, hari ini saya ingin membahas sebuah tema yang cukup menarik. Ya, karena hari ini saya akan membahas tentang membangun spiritual. Nah, saudara mungkin siapa yang pernah nonton film kungfu? Angkat tangannya. Saya. Ya, saudara pasti pernah lihat ya. Di dalam film kungfu ini itu ada guru atau kalau bahasanya mereka bilang shifu atau master ya, kalau bahasa Inggrisnya master. Nah, hari ini, saudara, ternyata di dalam Alkitab, Tuhan juga mau supaya anak-anak muda, remaja, juga bisa membangun spiritualnya. Ya. Nah, ini ada ayatnya, saudara ya. Jadi ayatnya, ada dasarnya. Mari kita buka dari Amsal, ya saudara. Amsal 22 ayat yang ke-6. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka. Kita rileks, santai ya, saudara jangan tegang. Tapi saya rindu saudara yang menyaksikan di rumah, saudara bisa mengikutinya dengan baik supaya saudara juga mendapatkan berkat. Ya ini sebenarnya saya sudah buat dalam bentuk PowerPoint, tetapi saudara jangan berkecil hati. Oke, di situ dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Sebelum saya lanjutin, didiklah orang muda. Berarti saudara semua termasuk kakak-kakak di depan saya ini yang ganteng-ganteng ya, yang satu cantik, dua ganteng ya. Saudara, ternyata firman Tuhan berkata didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Berarti di sini ada kata kunci didiklah dan ada jalan ya, saudara ya. Jadi hari ini saya rindu saudara bisa menangkap nih. Ternyata Tuhan mau supaya anak muda ini harus dididik. Siapa yang mendidik di sini? Yang pertama adalah siapa? Orang tua ya. Orang tua kalian, kemudian siapa lagi? Nanti gembala ya, kemudian siapa lagi? Pembina. Oke. Ya. Jadi saudara, saya rindu hari ini saudara kembali boleh benar-benar menyaksikan ini. Kenapa kok saya harus membangun spiritual anak muda dan remaja? Oke, silakan kakak-kakaknya yang mau bertanya, saya beri kesempatan. Oke, gantian aja, gak apa-apa. Oke, aku yang mengawali ya Om. Ya, boleh. Kan tema untuk minggu ini kan tentang membangun spiritual. Nah, mungkin banyak di antara kita yang bingung, gimana sih Om cara kita membangun spiritual? Tahap-tahapnya itu seperti apa? Dan apa yang harus menjadi dasar kita membangun spiritual itu? Oke. Ya. Tapi sebelum saya membahas pertanyaannya Kak Lisa, saudara ternyata di Alkitab itu ada beberapa tokoh yang mengalami pendidikan spiritual. Ya, itu bukan melalui orang tua loh saudara. Ya, tetapi Tuhan langsung mendidik mereka secara spiritual. Siapa saudara?
Nah, di situ saya sudah sebutkan tuh, ada berapa? Ada berapa, Kak Vega? Nah, coba disebutkan. Musa, Yusuf, Daniel, Timotius. Waduh, pakai bahasa Inggris segala sedikit ya. Oke, ada Musa, ada Yusuf, ada Daniel dan Timotius. Saudara, ternyata itu 4 tokoh saudara. Sebenarnya kalau diselidiki lebih banyak lagi, banyak saudara. Tetapi saya ambil 4 tokoh ini aja ya. Saudara, ternyata kalau saya menyelidiki Musa ini pernah yang namanya dia mengalami didikan. Yaitu ketika dia ada di bangsa Israel. Saudara, Musa ketika dia lahir, karena sudah diancam mau dibunuh, akhirnya diambil oleh anaknya Firaun. Ya, ketika anak Firaun ini mandi di sungai, ternyata dia mendengar ada sebuah tangisan bayi. Kira-kira kayak Kak Vega kali ya wajahnya Musa ini ya. Kenapa kayak saya? Waduh, pokoknya ganteng deh pokoknya Kak. Ya. Nah, saudara ternyata Musa ini ada di bawah ancaman mau dibunuh saudara pada waktu itu. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan Musa ini. Sehingga Musa ini akhirnya terselamatkan. Nah dari sini aja ini sudah ada yang namanya pendidikan spiritual. Di mana Tuhan benar-benar campur tangan di dalam kehidupan Musa. Nah saudara, saya mau tekankan buat saudara anak-anak muda, biarkanlah Tuhan yang mengatur jalan hidupmu. Nah kalau hari-hari ini saudara seringkali ngeluh, kenapa sih aku dilahirkan dari papa dan mamaku seperti ini ya? Saudara jangan seperti itu. Karena orang tua kalian juga dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kalian untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, terlebih lagi kalau kalian punya orang tua yang catatan khusus dia adalah seorang hamba Tuhan. Saudara harus lebih lagi menaruh respect ya. Bukan berarti orang tua kalian yang bukan statusnya hamba Tuhan, kalian tidak menghormati mereka. Salah nanti ya saudara, di sini akan dijelaskan. Oke, jadi kalau tadi Kak Lisa nanya, apa Kak Lisa diulangi lagi biar lebih jelas pertanyaannya. Pertanyaannya, apa sih yang harus dimulai ketika kita membangun spiritual pada masa kini Om? Dasar yang paling penting dalam membangun spiritual itu apa? Dasarnya adalah kalian mau dididik. Nah, itu dulu ya. Jadi kalau kalian sudah merasa, aku nggak perlu dididik, ya susah saudara. Betul ya? Contoh misalnya Kak Vega ngajarin adiknya Victor ya, Samuel Victor. Victor, kalau kamu main musik seperti ini, terus Victor bilang, wah kakak ini sok pinter. Nah, saudara akhirnya apa? Akhirnya Kak Vega ini gak bisa ngajarin adiknya. Demikian juga saudara, Tuhan juga gak bisa mendidik kalian kalau kalian sudah merasa kalian gak perlu dididik oleh Tuhan. Nangkep ya? Nangkep ya? Demikian juga saudara, ketika orang tua kalian mendidik, nak jangan pergi sampai jauh malam. Ya, mungkin saudara berpikir, mama ini kuno, papa ini kuno. Zaman sekarang kan kalau pergi main ke rumah temen, pulangnya sampai jam 2-3 pagi. Itu namanya baru gaul itu baru gaul Pak. Tapi saudara renungkan enggak, kenapa orang tua melarang kalian sampai enggak boleh pulang terlalu malam? Pernah enggak saudara berpikir, kenapa sih? Pernah Om. Pernah ya? Pernah. Nah, apa yang kalian tangkap nih? Kalian nangkap positifnya apa negatifnya? Nah kalau tadi negatif kan kalian bilang gini, oh papa mama ini kuno. Hah? Kuno kamu, wah gak gaul papa mama ini ya. Itu negatif loh saudara. Tapi kalau saya tanya nih, jujur. Saudara sebenarnya seneng gak kalau dilarang itu? Sebenarnya jujur loh ya. Jujur ayo Kak Vega. Seneng Om. Gak seneng Om. Sebenarnya gak seneng Om. Sebenarnya gak seneng. Kayak ngapain sih dilarang-larang? Kan bisa jaga diri. Cowok apalagi Om ya. Kalau cewek mungkin
masih adalah seneng-senengnya. Soalnya cewek suka diperhatiin Om. Kalau cowok, saya sebagai cowok, ya risih Om. Mungkin. Risih. Coba tanya Steven. Nah, coba kalau Kak Lisa nih, gimana Kak Lisa? Ini tadi dari segi cowok ya. Ini Kak Lisa, kalau ditegur mama, papa, Lis, jangan pulang terlalu malam ya. Gimana Kak Lisa? Jujur ayo Kak Lisa, gak boleh bohong loh ya. Michael Kamu yang seneng bilang, apa enggak? Ya ada seneng ada enggaknya Om. Nah, gak apa-apa ya, jujur ya Kak Ada Lisa seneng ya. ada enggaknya. itu kalau orang tua tadi Om. Enggak, dari Lisanya Iya, sendiri. Dari maksudnya aku. Lisa dilarang sama Mm-mm. orang tua. Ah. Kita coba, kalau Michael yang larang. Gitu sih, karena kalau senengnya berarti orang tuaku perhatian dan mengasihi aku gitu Om. Gak senengnya kan gini, sebenarnya aku sudah gede dan tahu cara menjaga diri seperti apa. Jadi jangan terlalu khawatir, ya gitu sih. Ya, itu kurang lebih selama 40 tahun. Oh, lama ya. Saudara, ketika Musa sebelum dia menjadi pemimpin, ternyata Musa itu dididik oleh Tuhan melalui keluarga Firaun itu 40 tahun. Habis itu wisuda ya Om. Kan 40 tahun selesai, dia Nah. kan masih hidup. Ya, Terus wisuda gitu. diwisuda oleh Tuhan wisuda sendiri. rohani. gitu. Betul. Betul kan? Ya, betul ya. Diwisuda oleh Tuhan sendiri ya. Nah, saudara bisa bayangkan ya, ternyata Musa itu dididik oleh Tuhan selama 40 tahun. Saya sampai geleng-geleng kepala loh ya. Saudara kalau rasanya Musa itu enggak seneng dididik, kira-kira dia jadi enggak pemimpin di bangsa Israel? Enggak jadi. Nah makanya kembali lagi saudara ya, anak-anak muda, halo? Halo. Nah, ya, anak muda harus mau dididik. Enggak ada Tuhan mendidik setiap anaknya itu tujuannya untuk mencelakakan. Enggak ada saudara. Camkan hal itu. Ya, jadi ketika Tuhan mendidik siapapun, termaksud Anda saat ini, saudara bilang, Tuhan terima kasih kalau engkau masih mau mendidik hidupku. Saudara harus berserah penuh kepada Tuhan. Oke, itu kata kuncinya. Oke, ada pertanyaan lagi dari kakak-kakaknya, silakan. Kak Vega juga boleh. Sorry. Belum Om. Belum, oke. Dari Kak Lisa, gak apa-apa dibuka loh PowerPoint ini, kan aku sudah berikan kalian. Ya, saya Om, tentang ini juga sih spiritual. Jadi kan kalau kebanyakan anak-anak muda sekarang kan, buat apa sih spiritual gitu? Mereka kan lebih memilih, aduh enak di luar, main sama teman-teman gitu kan. Gimana cara biar kita sadar, spiritual itu penting untuk kehidupan kita gitu. Ini, saya sudah kasih jawaban ya. Mik, Om. Saya sudah kasih jawaban. Jawabannya adalah tujuan membangun spiritual itu ada dua hal. Yang pertama adalah supaya saudara dan saya yang dimana kita akan dididik oleh Tuhan, tujuannya supaya hidup saudara itu memiliki nilai. Wow, luar biasa ya. Tujuan itu yang pertama tuh.
Ya, tujuan pertamanya adalah supaya hidup saudara kelak nanti mungkin 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi seperti Musa, saudara akan menjadi pribadi yang memiliki nilai. Siapa yang setuju dengan saya? Saya. Ya. Yang kedua, tujuannya adalah supaya di situ dikatakan saudara dan saya, setiap orang yang dididik Tuhan itu bisa mengetahui jalan kebenaran. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Nah, makanya saya rindu di tahun ini semua komunitas anak Youth Mahanaim, saudara harus punya jadwal untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Paham kakak-kakaknya? Nah, senyumnya Kak Vega ini loh ya, penuh tanda tanya ya. Ya, jadi saudara kalau yang hari-hari ini masih senang baca komik, ya dikurangi. Terus kalau main game bisa lebih dari 10 jam, ya bertobat. Ya, karena game itu tidak akan membawa saudara masuk surga. Itu hanya kesenangan di dunia aja. Nah, tuh Kak Vega bilang, jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang sia-sia. Tuh pesannya Kak Vega ya. Oke. Nah, ternyata ada saya kasih catatan. Tujuannya adalah supaya saudara ini punya filter di dalam hidupmu. Seperti tadi bilang Kak Vega, ngapain sih papa mama ini ngelarang-larang saya pergi sampai jauh malam. Tujuannya apa sih? Tujuannya ketika saudara dan saya dididik oleh Tuhan, saudara ini akhirnya punya filter di dalam hidupmu sendiri. Engkau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kalau benar dengan baik nggak jauh beda ya. Tapi ini benar dan salah. Saudara bisa membedakan sendiri. Ketika Anda seorang diri. Nangkep nggak? Nangkep ya, saya rindu Anda bisa menangkap ya. Jadi tujuannya ketika Anda dididik, supaya saudara nanti punya filter di dalam hidupmu. Sebagai contoh nih, kalau kalian pacaran dengan beda agama, kira-kira menurut Anda itu benar apa salah? Salah. Tapi banyak nggak anak Tuhan yang melanggar? Banyak. Sedikit Om, sedikit yang menaati. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut pertanyaannya. Oke, saya lanjutin ya. Tadi sudah ada tujuan membangun spiritual. Ternyata pengertian kata didik, ya tadi kan saya kasih kata kunci. Didik dan jalan. Ini saya belum bicara tentang jalan. Saya mau bicara tentang kata didik, ya. Kata didik di sini adalah dalam bahasa Ibrani-nya adalah senok, ya. Ada hubungan yang paralel dan dilukiskan sebagai seorang pengasuh yang memberi makan anak asuhannya untuk mendapatkan didikan lebih lanjut. Nah, di sini memberi makan bukan secara jasmani saja, tetapi makanan rohani. Ya, waktunya jalan terus loh. Nah, ternyata makanan rohani yang paling penting adalah firman Tuhan. Nah, saudara, ayo saya mau ngajak semua anak-anak youth, minimal 1 hari bacalah 3-5 pasal. Saya kasih contoh supaya lebih jelas. Hari ini saudara baca 2 pasal dari kitab Kejadian. Kemudian nanti saudara baca lagi 2 pasal dari kitab Mazmur. Terakhir saudara baca 1 atau 2 pasal dari kitab Matius. Saudara ngerti nggak ngerti? Belajar untuk baca dulu. Dan itu saudara harus apa? Continue. Supaya apa? Supaya saudara bertumbuh. Saudara bertumbuh secara
pengetahuan secara rohani, rohaninya saudara juga makan makanan rohani. Sehingga saudara menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi kuat. Makanya nanti tujuannya adalah Anda memiliki filter di dalam hidupmu. Paham ya? Oke, lanjut ya. Waktunya jalan terus. Kemudian di dalam bahasa Yunani juga artinya kata didik itu adalah mengabdi. Ya, mengabdi. Ya, di situ dikatakan orang tua, pendidik, bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang bijaksana, itu selalu mendorong anak-anaknya untuk mencari Tuhan. Sehingga mereka menemukan pengalaman spiritual dengan Allah. Nah, seperti tadi siang ya, saya mau kasih tahu aja sama kalian. Saya tadi siang masih ngobrol dengan Ibu Gembala, juga beberapa pengurus gereja. Yang dibahas itu siapa sih? Ternyata yang dibahas itu anak-anak youth. Iya loh. Iya loh. Anak youth itu selalu diperhatiin loh. Wah, kalian ini bersyukur loh ya. Kalian ini selalu dibicarakan terus loh. Sama Cinta Oma sama Evi. kita, Om. Iya. Selalu dibicarakan. Makanya minggu depan kalian akan dikumpulkan. Wah. Kita akan membicarakan program supaya anak-anak youth ini bertumbuh. Ya, saudara boleh nggak menjadi seorang bintang film? Boleh. Saudara mau jadi seorang aktor? Boleh nggak? Boleh. Tapi, nah ada tapinya. Kalian jadi anak Tuhan yang baik, yang memiliki karakter yang baik. Caranya apa? Yaitu pendidikan spiritual. Betul. Paham ya? Paham. Jelas? Nah, minggu depan kalian akan dikumpulkan. Khususnya pengurus, baik kakak-kakak pembina, juga pengurus. Ya, ini kakak-kakak pembina ya. Kakak-kakaknya ini ya. Ini kakak-kakak pembina ya. Kemudian siapa lagi? Pengurus inti youth. Next generation. Nah, oke. Kumpul ya. Minggu depan ditunggu jam 1 siang. Nanti kita akan berfellowship, kita akan menikmati makanan yang sudah disiapkan dengan luar biasa. Ya. Makanan rohani apa jasmani, Om? Makanan jasmani dan rohani. Nah, jadi minggu depan sebelum ibadah youth, kalian sudah diajak fellowship dulu. Wow, luar biasa ya. Tadi saya sampai exciting. Excited. Oke. Oke ya, oke. Lanjut ya. Lanjut Om. Lanjut. Tujuan didikan adalah supaya menolong pemuda remaja untuk memahami, untuk mengenal ya otoritas bahwa Tuhan ada di atas segalanya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah di situ saya jelaskan Tuhan itu memberikan orang tua juga pendidik sebagai pemegang otoritas dari Tuhan. Nah, contoh saudara, kalau orang tua bilang, "Nak, biasakan bangun pagi." Saudara jangan bilang lagi, "Oh mama ini, enak-enak bangun siang kok aku disuruh bangun pagi." Buat apa sih Ma? Nah kalian sekarang hari ini mulai berpikir ya, kenapa mama harus menaruh pesan supaya saya bangun pagi? Saudara ada pepatah Cina kuno, kalau Anda bangun kesiangan, Anda sudah tidak akan mendapatkan rezeki. Demikian juga di dalam kekristenan, kalau Anda bangun siang, Anda hanya mendapatkan berkat, tinggal sisanya doang loh saudara. Iya, ya. Jadi nggak boleh bangun kesiangan ya, kakak-kakak juga ini ya di sini. Berarti yang kerja malam terus sampai pagi nggak dapat berkat Om. Ya. Kan katanya jadi malam
Kalau misalnya kita bangunnya siang nggak dapat berkat, nah, kan ada om yang kerjanya malam gitu. Loh, itu sudah pasti dapat berkat Oh, dong Kak gitu. Michael. Kan tanya om gitu, siapa Ya. tahu mereka nggak dapat berkat. Jadi maksudnya kenapa sih orang tua kita bilang, nak biasakan bangun pagi. Itu biasanya orang yang apa? Yang kurang rajin ya. Saya nggak mau menghakimi saudara ya. Tetapi saudara harus berpikir, oh iya ya, ada maksudnya ternyata saya harus bangun pagi. Oke. Oke, ini tapi agak melenceng dari pembahasan yang barusan Om. Nah, tadi kan awalnya Om bilang kita mendapat pendidikan spiritual yang utama adalah dari orang tua. Nah, Om pernah tahu atau mungkin pernah membaca atau apa, ada tulisan seperti ini, seorang anak itu mungkin tidak pandai belajar, tapi seorang anak pandai meniru. Nah, ketika yang mendidik spiritual pertama kali adalah orang tua, ketika orang tua tidak bisa mencontohkan yang baik untuk anaknya, terus gimana Om? Ini yang saya tunggu-tunggu pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan saya kasih jawaban. Ya. Sekalipun orang tua kalian tidak menjadi contoh panutan yang baik, saudara jangan menjadi kecewa. Di Alkitab ini, kalau saya selidiki ya Kak Vega, Alkitab ini adalah buku kitab kehidupan yang sangat fair. Ya, di sini ini ditulis kehidupan yang baik dan yang jahat. Jadi kalau ada orang tua kita yang tidak menjadi contoh panutan yang baik, apa yang harus kalian lakukan? Kalian berdoa supaya papa dan mama berubah. Tapi bagian kalian belajarlah melalui firman Tuhan. Karena kan tadi di awal saya bilang, dasarnya itu ini loh, Alkitabmu, Bible. Saya tahu Om sekarang Oke, Om. ya. Kalau orang tua kita nggak bisa jadi contoh, biar orang tua yang contoh kita aja Om ya. Ya kalau kamu jadi anak yang baik, boleh. Dan pasti ya, saudara saya mau kasih tahu ya. Kalau kalian jadi anak yang baik, orang tua itu beda loh, bisa menilai. Bahkan dia mungkin di dalam doanya dia bilang gini, Tuhan terima kasih, anakku ini baik loh Tuhan. Wah. Aku yang nggak baik Tuhan. Saudara saya pernah loh ya, mami saya itu pernah, dia cerita sama saya. Henry, mami ini kan punya anak 8. Keluarga saya 8 nih ya saudara ya. Dari semua 8 anak ini, yang paling enak diajak bicara, tukar pikiran, itu ternyata saya loh saudara. Saya sampai bingung loh. Padahal saya ini anak paling kecil, alias paling bontot. Tapi kenapa orang tua saya seneng ngobrol sama saya? Ternyata orang tua saya itu punya penilaian sendiri loh. Nah saudara, ayo saya juga mau berkata kepada setiap anak muda. Kalau Anda jadi anak yang baik, orang tua itu juga pasti akan menaruh respek dengan sendirinya. Siapa yang sepakat dengan saya? Saya. Nah permasalahannya Anda mau jadi anak yang baik atau anak yang tidak baik? Saudara sendiri yang memutuskan. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah. Kayaknya hari ini mesti dilanjut ya. Ya. Part 2. Iya. Part 2 ya, bagian kedua ya. Om, saya mau tanya Om. Oke, waduh pertanyaan. Selesainya jam berapa Om? Ya ini kita sudah mau selesaikan. Oke. Kesimpulan Om. Oke, kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya adalah saudara menyiapkan dirimu sebaik-baiknya untuk Anda mau dididik oleh Tuhan. Melalui siapa? Melalui orang tua kalian, melalui pendidik, dan juga
terutama melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Allah itu sendiri. Oke? Cukup jelas? Jelas. Oke. Yuk, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah Youth pada sore hari ini. Kami sudah membahas bahwa kami harus membangun kehidupan spiritual kami hari-hari ini, supaya ketika nanti Tuhan, kami tidak lagi memiliki siapapun di dunia ini. Kami tetap memiliki filter di dalam hidup kami. Kami dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan dan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang, kami boleh menjadi pribadi yang memiliki nilai. Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian yang baik. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Kita akan mengakhiri ibadah Youth pada sore hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita sembah Dia. Inilah kerinduan kami itu, bahwa untuk selama-lamanya kami akan terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Karena kami ingin belajar untuk mengenal Engkau lebih dan lebih, Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Karena Engkau adalah Bapa. Terpujilah nama-Mu, dan kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan mengakhiri ibadah Youth pada sore hari ini. Kami akan mengangkat kedua tangan kami untuk kami menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin.
Amin.